Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Zahan Faza, NIM 1351903. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu mengenai penerapan algoritma pencocokan string untuk melakukan penilaian terhadap jawaban pendek siswa dalam ujian. Mungkin saya mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 ini memaksa seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam rumah, tidak terkecuali institusi pendidikan. Seluruh aktivitas belajar dan mengajar harus dilakukan secara daring, termasuk juga ujian dan segala macam aktivitas lainnya. Dengan diterapkannya metode ujian online, tentu membawa banyak pengalaman baru. Dengan digunakannya file teks untuk menyimpan jawaban dibandingkan kertas, membuka banyak kemungkinan baru. Salah satunya adalah penerapan algoritma string untuk menilai jawaban pendek siswa dalam ujian. Dengan menggunakan algoritma Levenshtein distance untuk mengukur kemiripan jawaban siswa dan kunci jawaban sebuah program dapat menilai apakah jawaban siswa tersebut benar atau tidak. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, saya mencoba untuk membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Python. Metode pencocokan string yang saya gunakan adalah Leviathan distance, yaitu yang menghitung kemiripan kedua string dengan cara menghitung jaraknya. Nah, jarak yang dimaksud di sini adalah jumlah minimum pengeditan yang dilakukan agar salah satu string bisa ditransformasi ke dalam bentuk string yang lain. Langkah solusi yang saya temukan adalah yang pertama dengan cara membersihkan query jawaban dan kunci jawaban yang dikumpulkan menjadi dihapus stopwordnya lalu dilakukan stemming sehingga query-query jawaban tersebut bisa benar-benar bersih. Yang kedua adalah menghitung kemiripan masing-masing kata dalam jawaban siswa dengan kunci jawaban menggunakan Levenshtein distance. Dan hasilnya disimpan dalam sebuah matriks kemiripan. Yang ketiga adalah mencari tingkat kemiripan maksimum dari masing-masing kata dalam jawaban siswa dengan seluruh kata dalam kunci jawaban. Skala kemiripan yang dibuat di program ini adalah dari 0 sampai 1, dengan 0 artinya mirip dan 1 tidak mirip sama sekali. Lalu yang keempat adalah dengan menghitung rata-rata kemiripan jawaban siswa dengan kunci jawaban, lalu memberikan penilaian berdasarkan angka tersebut. Nah, pada implementasi ini ditentukan bahwa bila tingkat kemiripannya lebih dari 75% atau rata-ratanya kurang dari 0,25, maka jawaban siswa dianggap benar. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan melakukan demo program. Di sini saya sudah punya dua query. Untuk uji jawaban ada makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk jawaban siswa ada makhluk hidup, hanya ada manusia. Oke, mari kita coba. Nah, pertama kita input dulu kunci jawabannya. Lalu akan diinput jawaban siswa. Nah, bisa dilihat di sini, jawaban dari siswa tersebut adalah salah. Artinya, dengan menggunakan metode ini, program dapat memberikan keputusan yang bisa dibilang ya benar, cukup akurat ya. Lalu apa yang terjadi di belakang layar? Nah, di sini. Bisa kita lihat di sini, kita pertama masukkan input untuk kunci jawaban dan jawaban siswa, lalu akan dihasilkan query bersih untuk kunci jawaban dan jawaban siswa. Artinya yang sudah dihapus stopwordnya dan dilakukan stemming, itu dari kunci jawaban hanya akan terdiri dari makhluk hidup, diri, 3, manusia, hewan, tumbuh. Dari jawaban siswa akan hanya terdiri dari makhluk hidup, ada manusia. Lalu akan dihasilkan matriks kemiripan, yaitu menghitung tingkat kemiripan masing-masing kata dari kunci jawaban dengan jawaban siswa. Bisa dilihat di sini bahwa kemiripannya makhluk dengan makhluk adalah 0, dan seterusnya. Lalu dicari maksimum kemiripan dari setiap kata dalam kunci jawaban.
bisa dilihat di sini bahwa kata makhluk ini ada yang mirip dengan jawaban siswa. Kata hidup juga ada, manusia juga ada, sedangkan yang lainnya eh, sepertinya tidak. Nah, karena rata-ratanya ternyata masih eh, di bawah 75% tingkat kemiripannya, maka jawaban siswa tersebut adalah salah. Nah, setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa metode ini menghasilkan keputusan yang cukup akurat, seperti yang dapat kita lihat tadi. Walaupun begitu, masih perlu dilakukan penelitian dan pengujian lebih lanjut sebelum benar-benar bisa diterapkan dalam sistem penilaian ujian siswa yang sesungguhnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang makalah penerapan pencocokan string dalam penilaian jawaban pendek siswa dalam ujian. Uh, Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.